661 melihat kepiting rawa lagi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ketemu. Mata Fang Yuan berbinar, dia telah tiba di depan pilar batu ungu. Tai Bai Yun Seng melihat ke arah suaranya, hanya untuk melihat bahwa pilar penting ini sangat biasa. Hanya saja di dasar pilar batu, ada batu, datar dan halus seperti bangku, terlihat sedikit istimewa. Ini dia. Fang Yuan mengulurkan lengan monster besar, menyapu salju dari bangku batu, memastikannya. Setelah Tai Bai Yun Seng masuk ke lubang abadi, Fang Yuan duduk di bangku, menggunakan cacing gu untuk memotong lengannya dan membiarkan darah menetes ke pilar batu ungu ini. Darahnya tidak merah seperti orang normal, itu berwarna hijau giok dan tidak hangat, itu sedingin es. Pilar batu ungu itu pernah dimodifikasi oleh Tifing Heaven Demon Venerable dengan menggunakan cacing gu misteriusnya, darah zombie hijau giok dengan cepat diserap. Sosok Ma Hongyun dengan cepat melintas di benak Fang Yuan. Kesempatan ini awalnya milik Ma Hongyun, Fang Yuan bisa dikatakan sebagai pencuri. Setelah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun dikeluarkan dari tabir angin asimilasi oleh warisan sejati jalur keberuntungan, mereka direnggut oleh Gu Immortal yang saleh dan jahat dari dataran utara, itu adalah pemandangan yang kacau. Saat ini, tidak ada berita tentang mereka berdua, orang dapat memastikan bahwa mereka ditangkap oleh Gu Immortal. Apakah mereka dapat melarikan diri atau cobaan apa yang mereka alami, tidak ada yang tahu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun jauh lebih menyedihkan dalam kehidupan ini. Orang dapat melihat bahwa bahkan dengan keberuntungan yang menyaingi surga, itu tidak maha kuasa. Keberuntungan hanya memberikan kesempatan, apakah seseorang dapat menggunakannya dengan baik, itu tergantung pada kekuatan dan kemampuan Gu Master. Saat ini, semua orang masih mencari Ma Hongyun, tetapi tidak ada yang tahu Gu Immortal mana yang menyembunyikan mereka. Daya tarik warisan sejati jalur keberuntungan terlalu besar, terutama bagi Gu Immortal dataran utara. Cicada musim semi musim gugurku memiliki kelemahan yang dapat merusak keberuntunganku sendiri. Jika aku dapat menggunakan jalur keberuntungan warisan sejati untuk memperbaiki kelemahan ini, itu akan menjadi metode terbaik. Sejak kelahiran kembali, aku telah mengalami banyak kesulitan karena nasib buruk. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Ma Hongyun bukan hanya target yang bagus sebagai harta yang berharga, yang terpenting, selama perjalanan dataran utara ini, Ma Hongyun adalah seorang saksi mata, dia adalah orang dalam dan kemungkinan akan mengungkap Fang Yuan dan yang lainnya. Dengan demikian, Ma Hongyun juga menimbulkan ancaman kematian bagi Hei Loulan. Membunuh Ma Hongyun adalah salah satu perjanjian dalam aliansi pegunungan bersalju. Memasuki tanah terberkati Langya lagi, Fang Yuan tidak memasuki ruangan bangunan awan seperti terakhir kali. Medan unik tanah yang diberkati Langya adalah terletak di tanah awan putih yang luas. 12 bangunan, dengan panjang yang sama, terletak di atas tanah awan, itulah 12 bangunan awan. Namun, yang dilihat Fang Yuan adalah pemandangan yang berantakan. Tanah awan yang subur itu penuh dengan lubang. Ada es yang terbentuk di beberapa lubang, sementara asap hitam mengepul di beberapa lubang. Tai Bai Yun Seng keluar dari lubang abadi Fang Yuan. Setelah melihat ini, dia berkata, pertempuran telah terjadi di sini belum lama ini. Tampaknya roh tanah Langya benar-benar dalam masalah. Fang Yuan tidak berbicara, dia hanya melihat ke-12 bangunan awan di kejauhan. Ke-12 bangunan ini memiliki ciri-cirinya masing-masing, beberapa memiliki burung bangau abadi yang terbang di sekitarnya, beberapa memiliki manusia bulu yang tinggal di dalamnya, beberapa memiliki aurora yang indah, sementara beberapa memiliki bau dupa. Namun saat ini, hanya 8 dari 12 bangunan ini yang utuh, 3 sisanya dalam kondisi buruk, tembok runtuh dan bangunan runtuh. Apa yang terjadi? Kita sudah berada di tanah terberkati Langya, tetapi roh tanah belum muncul. Tai Bai Yun Seng mengerutkan kening, merasa sangat waspada di dalam hatinya. Mari kita masuk dan melihat dulu. Fang Yuan merenung. Keduanya terbang mendekat, perlahan mendekati 12 bangunan awan. Cepat lihat, ada mayat binatang buas di sana. Setelah bergerak beberapa saat, Tai Bai Yun Seng tiba-tiba menunjuk ke satu arah, berkata. Hanya untuk melihat bahwa seekor ikan besar tergeletak di tanah awan, tidak bergerak. Ikan itu berukuran seperti paus normal, tetapi tampak seperti ikan mas. Ada tulang yang menonjol keluar dari punggungnya, di sepanjang tulang belakang, memanjang keluar. Sisiknya berwarna biru, matanya sebesar kereta kuda,
dengan sedikit cahaya berbintang di dalamnya. Ini adalah binatang buas yang terpencil, ikan naga bintang sirip duri. Kata Fang Yuan, dia tahu bahwa roh daratan Langya memiliki gua abadi yang memperbudak binatang buas dan memperbudak 12 binatang buas yang terpencil, masing-masing disimpan di salah satu dari 12 bangunan awan. Apakah ikan naga bintang sirip duri ini salah satu dari 12? Oh, seseorang masuk. Di ruang rahasia yang gelap, roh daratan Langya membuka matanya, merasakan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Di depannya, ada gua abadi. Dia berusia setengah baya dan memiliki watak yang perkasa, penampilannya tidak seperti pria normal, dia memiliki kulit hitam dan rambut putih, dia adalah seorang gu immortal sang manusia tinta. Apa, musuh kuat lainnya? Sang manusia tinta gu immortal mendengar roh tanah dan menjadi gugup. Oh, itu bajingan itu. Puff, dia membuatku takut. Jangan khawatir, aku kenal orang ini. Setengah tahun yang lalu, dia pernah datang ke sini. Setelah roh tanah Langya memfokuskan pikirannya untuk mendeteksi mereka, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Sang manusia tinta gu immortal mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menyangka kalau akan ada tamu lain yang datang ke tanah terberkati Langya selain dirinya. Karena mereka adalah kawan dan bukan lawan, maka semuanya baik-baik saja. Sudah 3 hari 3 malam sejak kami memasuki ruang rahasia, sebentar lagi, kami bisa melepaskan 1 lapis segel padamu. Saat ini, kami tidak boleh diganggu. Hati gu immortal si tukang tinta menjadi tenang. Tapi kami tidak bisa membiarkan mereka mendekati bangunan awan. Kawan lama, kau mungkin tidak tahu ini, tapi anak itu licik dan penuh tipu daya. Dia adalah pewaris Tifing Heaven Demon Venerable. Aku pernah menderita kerugian darinya di masa lalu. Biarkan aku memobilisasi binatang buas yang terpencil itu dan menghentikannya untuk sementara waktu. Roh tanah Langya menggertakkan giginya dan berkata, Petik 2, kita sudah lama berada di sini, namun roh tanah Langya belum muncul, sepertinya sesuatu yang besar terjadi di sini. Serangan terhadap tanah terberkati Langya jelas tidak dilakukan oleh satu orang. Kekuatan seperti itu tidak bisa dianggap enteng, kita harus mencari di medan perang dan mundur untuk saat ini. Tai Bai Yun Seng sedang berbicara, ketika tiba-tiba, sebuah batu gunung metalik emas besar keluar dari tanah awan. Batu kubik itu bergerak cepat, menghalangi jalan mereka berdua. Binatang buas yang terlantar. Tai Bai Yun Seng bersiap menghadapi musuh ini. Binatang buas yang terlantar itu tidak punya mata, sepasang capit besar berada tepat di depannya. Tidak seorang pun berani meragukan kekuatan senjata-senjata yang menakutkan ini. Lebih jauh lagi, ia memiliki 9 pasang kaki yang keluar dari batu kubik itu saat menjulur. Kaki-kaki kepiting itu menusuk ke dalam tanah awan, menopang tubuh besar binatang buas yang terlantar itu. Pada titik ini, Tai Bai Yun Seng mengenali asal-usul binatang buas yang terlantar ini adalah penguasa rawa-rawa, kepiting rawa. Fang Yuan mendengus, ia sangat mengenal kepiting rawa itu. Lagi pula, ketika ia baru saja memperoleh tanah suci Hu Immortal, ia menghadapi kepiting rawa dalam kesengsaraannya. Yang terpenting, kepiting rawa itu memiliki lumpur bubur Immortal Gu, yang menyebabkan kehancuran besar pada Gunung Danghun. Untuk menyelamatkan Gunung Danghun, Fang Yuan harus memasuki dataran utara dan berusaha mengambil lanskap Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya Immortal Gu. Sekarang, setelah melewati banyak bahaya, dia tidak hanya berhasil menyelamatkan Gunung Danghun, dia bahkan merekrut Tai Bai Yun Seng untuk bergabung dengannya, bisa dikatakan dia memperoleh Gu dan Master Gu. Kepiting rawa menghalangi jalan mereka, Tai Bai Yun Seng menghentikan langkahnya dan bertanya pada Fang Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Fang Yuan tertuju pada binatang buas yang terpencil itu, dia mengucapkan satu kata, bertarung. Hati-hati, Tai Bai Yun Seng mengangguk, dengan cepat mundur, menjauh dari Fang Yuan. Dia adalah Gu Immortal penyembuh, dalam kebanyakan situasi, dia tidak akan menyerang ke depan dan mengambil risiko, ini juga sejalan dengan kepribadiannya yang biasa. Fang Yuan melayang di udara, menatap kepiting rawa itu dalam diam. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, meluruskan punggungnya, dan merentangkan ke-8 lengannya. Otot-otot di tubuhnya menggelembung, menyerupai monster besi. Matanya merah darah, wajahnya hijau dan taringnya yang tajam memancarkan aura yang kejam dan menakutkan. Pada saat berikutnya, Fang Yuan bergerak, tubuhnya seperti meteor yang menabrak kepiting rawa. Kepiting rawa itu besar,
tetapi sangat lincah. 9 pasang kaki bergerak cepat saat ia menghindar ke samping. Tetapi Fang Yuan adalah seorang ahli terbang, meskipun sepertinya dia akan meleset, hanya dengan satu putaran, dia menabrak punggung kepiting rawa. Bam! Dengan suara gemuruh, kepiting rawa itu didorong ke tanah oleh dampak kuat Fang Yuan. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 6 meter berdiri di sebuah kawah. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangannya. Cukup tangguh. Fang Yuan menyeringai, menarik kembali 4 lengan kanannya. Tinjunya, tanpa kecuali, terkoyak dan memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Namun, Fang Yuan sudah tidak merasakan sakit lagi. Meskipun tinjunya terluka, tinjunya sembuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keempat tinju kanannya pulih sepenuhnya. Puff-puff. 2 gelombang angin kencang mendekat untuk menyerangnya. Sayap Fang Yuan terbuka, saat dia melangkah masuk dan terbang di udara seperti kilat, menghindari angin kencang. Mendengar 2 suara tajam, Fang Yuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa capit besar kepiting rawa itu membengkok pada sudut yang tidak dapat dipercaya, ke arah punggungnya dan saling menempel. Jika Fang Yuan menghindar lebih lambat, dia pasti sudah terkena serangan itu. Kekuatan pertempuran binatang buas yang terpencil itu sebanding dengan Gu Immortal peringkat 6. Bahkan dengan pertahanan tubuh zombie surgawi Fang Yuan yang tidak masuk akal, dia tidak ingin menahan serangan itu. Pelindung kepiting rawa itu luar biasa keras, hampir tidak ada cacat dalam pertahanannya. Aku tidak memiliki kemampuan memotong atau mengebor, aku hanya bisa menerobos dengan kekuatan murni. Menggunakan kekuatan untuk menerobos adalah metode terbaik. Pikiran Fang Yuan bertabrakan dengan intens di benaknya. Tubuhnya terus terangkat, saat dia melihat ke bawah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh kepiting rawa itu penuh dengan kepiting. Kepiting-kepiting ini sebesar harimau, mereka tak kenal takut. Beberapa memiliki kaki kepiting yang tajam, menyerupai jarum. Beberapa memiliki anggota tubuh seperti cakar, dan sangat cepat. Ini adalah kemampuan khusus kepiting rawa, ia dapat bereproduksi kapan saja dan di mana saja, memanggil pasukan kepiting yang akan bergerak sesuai keinginannya. Bagus sekali. Tatapan Fang Yuan dingin dan gelap, dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan jurus pamungkas, segudang diri. Dengan mengeluarkan 1 manik esensi abadi anggur hijau, dia mengaktifkan Gu abadi inti. Setelah itu, sejumlah besar cacing Gu mulai aktif dalam pola tertentu. 8 tinju Fang Yuan menghantam kepiting rawa di bawahnya. Bam bam bam. Setiap tinju meledak dengan ki tinju yang tak berbentuk, bayangan tinju beterbangan saat pukulannya menghujani seperti badai yang deras. Kepiting rawa itu berteriak dengan menyedihkan, ia ditekan ke tanah oleh ki tinju yang tak henti-hentinya. Ribuan ki tinju menghantam punggung kepiting rawa, menyebabkan cangkangnya yang keras menjadi cacat. Ki tinju yang tersebar terbentuk dan berkumpul, menjadi salah satu hantu jalur kekuatan Fang Yuan. 10 napas kemudian, pasukan hantu jalur kekuatan terbentuk di punggung kepiting rawa. Ini adalah, Tai Bai Yun Seng terkejut, ini adalah pertama kalinya ia melihat gerakan mematikan ini. Pasukan hantu jalur kekuatan mengepung kepiting rawa, dan pasukan kepiting itu langsung runtuh. Kepiting rawa tidak dapat menahan serangan dan berteriak, mencoba melakukan perlawanan, tetapi ia tidak dapat mencegah kekalahannya yang akan segera terjadi. Tidak peduli berapa banyak hantu jalur kekuatan yang dibunuhnya, Fang Yuan terus menyerang, dan lebih banyak hantu jalur kekuatan dihasilkan setiap saat. Ah, binatang buasku yang menyedihkan. Jurus pamungkas apa yang digunakan bajingan ini? Aku belum pernah melihatnya. Jurus pamungkas itu benar-benar sangat kuat. Jurus pamungkas ini pastilah jurus pamungkas yang abadi. Di ruang rahasia, roh tanah Langya dapat melihat semua yang sedang terjadi. Dia kehilangan ketenangannya saat dia mulai berteriak. Roh daratan Langya merasakan sakit hati saat melihat kepiting rawa miliknya. Kepiting rawa itu tergeletak di tanah, tidak dapat berdiri. 9 pasang kakinya hampir seluruhnya terkoyak, dan bahkan salah satu penjepit baja besar di bagian depan hancur. Hasil pertempuran seperti itu menyebabkan manusia tinta Gu Immortal dan Tai Bai Yun Seng merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Fang Yuan menyerang dengan lebih dari 10.000 hantu jalur kekuatan, yang masih tersisa lebih dari 3.000. Dia dengan tenang menyimpan hantu yang tersisa ke dalam lubang abadi miliknya. Hantu-hantu ini hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu dan melampaui batas itu, ki tinju akan menghilang dan hantu-hantu itu akan menghilang bersamanya. Namun selama mereka dapat digunakan, Fang Yuan tidak akan menyia-nyiakan satu pun dari mereka.
Sejak dia kembali ke Tanah Suci Hu Immortal dari dataran utara, dia tidak punya uang, dia bahkan tidak memiliki satu batu esensi abadi, sehingga dia tidak dapat mengisi kembali sejumlah besar gufana. Dari pertarungan tadi, dia sudah menyelidiki, hanya dengan tubuh zombie abadi berlengan 8, sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman bagi kepiting rawa lapis baja berat. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan jurus pamungkasnya, Myriad Self. Inti dari jurus pamungkas ini adalah gu abadi jalur jiwa yang dimiliki Fang Yuan, jadi dibutuhkan esensi abadi anggur hijau untuk diaktifkan. Situasi sebelumnya tidak jelas, jadi Fang Yuan dengan tegas menyerahkan sebutir esensi abadi anggur hijau untuk mengendalikan situasi. Jurus pamungkas Myriad Self memang tercipta dari konvergensi jalur perbudakan dan kekuatannya luar biasa. Kepiting rawa, yang pernah membawa masalah besar bagi Fang Yuan sebelumnya, menyebabkan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya dari pukulan Myriad Self, dia terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa harapan untuk membebaskan dirinya. Dasar bajingan, memasuki rumahku tanpa sepatah kata pun dan juga melukai binatang buasku, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Roh daratan Langya dengan marah menegur Fang Yuan. Tai Bai Yun Seng asyik mengamati roh daratan ini dari belakang Fang Yuan. Roh daratan Langya kurus dengan rambut putih, memiliki janggut yang mencapai dadanya dan wajah kemerahan seperti wajah bayi. Ia mengenakan jubah longgar di sekujur tubuhnya dan kedua lengan bajunya berkibar di udara. Kalau saja ia tidak sedang marah dan menatap Fang Yuan dengan mata terbuka lebar, sikapnya pasti akan terlihat anggun dan bijaksana. Fang Yuan sudah akrab dengan roh daratan Langya. Dia menatap belenggu di sekitar roh daratan Langya, mengerutkan kening, kamu telah disegel, tidak heran aku tidak bisa mendengar berita apapun tentang indera ketuhananmu di surga kuning harta karun. Menurut waktu di dataran utara, kita belum bertemu selama lebih dari setengah tahun, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mata roh daratan Langya terbuka lebih lebar saat dia dengan sinis membalas, bicara tentang dirimu sendiri, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Bukan manusia atau hantu, naik ke gu immortal namun merosot menjadi zombie, hehe, kamu seharusnya masih memiliki banyak umur. Roh daratan Langya, kau telah hidup selama bertahun-tahun namun kau bahkan tidak tahu logika paling sederhana tentang memberi dan menerima. Hanya dengan melepaskan satu hal kau bisa mendapatkan yang lain, jika aku tidak berubah menjadi zombie, bagaimana aku bisa berada di depanmu lagi dan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tapi kau, semakin lama kau hidup, semakin kau mengalami kemunduran, sekarang kau bahkan tidak bisa memurnikanku. Kau benar-benar membuat tubuh utamamu kehilangan muka. Fang Yuan mencibir, dengan sengaja memprovokasi roh daratan. Titik-titik sakit roh daratan Langya ditusuk dan ia segera menghentakkan kakinya dengan marah. Belum lama ini, tanah yang diberkati Langya telah menderita serangan dari kekuatan misterius. Roh daratan Langya mampu mengusir para penyerbu tetapi ia akhirnya disegel oleh jurus pembunuh jalur Qi. Dengan demikian, ia akhirnya harus mengundang sahabatnya untuk melepaskan segel. Roh daratan Langya mulai mengumpat Fang Yuan, dasar bocah brengsek, masih berani bicara soal aku. Runtuhnya gedung Tru yang pasti gara-gara kamu, kan? Hehe, banyak sekali yang meninggal, dua kekuatan super kehilangan pemimpin suku mereka. Seluruh gu immortal di dataran utara mencari kamu, pelaku utamanya. Kamu sekarang jadi incaran semua orang, hidupmu pasti sulit sekarang, kan? Ekspresi manusia tinta gu immortal dan Tai Bai Yun Seng berubah. Pupil mata manusia tinta gu immortal sedikit mengecil, merasakan dorongan kuat untuk menutup mulut roh daratan itu. Namun, roh daratan itu sudah mengatakan semuanya, sudah terlambat. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apa kamu tidak takut mereka berdua akan menyerang untuk membungkam kita? Hati manusia tinta gu immortal tidak bisa menahan gemetar ketakutan, keduanya sebenarnya adalah orang-orang yang telah menjungkirbalikkan dataran utara dan bahkan menghancurkan rencana Dewa Matahari Raksasa. Terlalu berbahaya, situasinya memburuk. Saat berikutnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng menatap dingin ke arah gu immortal, si tukang tinta. Bahkan jika gu immortal biasanya memiliki posisi dan wewenang tinggi dan memiliki kekuatan luar biasa, saat ini dia bisa merasakan hatinya menjadi dingin di bawah tatapan kedua monster kejam ini. Roh daratan Langya, mengapa kau tidak memperkenalkan kami pada orang ini? Fang Yuan terkekeh, suaranya sangat serak hingga hampir tidak nyaman didengar. Aku tidak bisa membiarkan roh daratan Langya menjawab,
siapa tahu apa yang akan dikatakan pria cengeng ini. Karena itu, Gu Immortal si tukang tinta mengumpulkan keberaniannya dan berdiri, menyapa, namaku Mo Tan Sang, aku tinggal di kota tukang tinta dan merupakan Raja Tukang Tinta Dataran Utara. Tai Bai Yun Seng mengangkat alisnya, dia tidak menyangka orang ini memiliki asal-usul seperti itu dan segera menatap Raja Tukang Tinta dengan warna lain. Saat ini, kelima wilayah tersebut didominasi oleh manusia. Manusia varian hidup sambil ditekan di semua sisi, banyak yang dijual sebagai budak atau dibesarkan sebagai hewan peliharaan, mata pencaharian mereka agak sulit. Namun di dataran utara, tukang tinta memiliki status paling menguntungkan di antara manusia varian. Banyak manusia varian tidak memiliki tempat tinggal tetap dan harus berkeliaran seperti gelandangan. Namun, tukang tinta telah mendirikan sebuah kota di dataran utara, yang memiliki 3 Gu Immortal si tukang tinta. Mo Tan Sang adalah Raja Kota Tinta. Di bawah kepemimpinannya, para tinta mampu menahan tekanan dari berbagai kekuatan dan menahan tatapan iri dari para dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah untuk mempertahankan kelangsungan hidup para tinta, itu berfungsi untuk menunjukkan betapa berbakat dan terampilnya Raja Tinta. Raja Tinta Mo Tan Sang, Fang Yuan bergumam dalam hati. Dia memiliki kesan tentang nama ini. Dalam perang yang kacau di 5 wilayah selama kehidupan sebelumnya, Raja Tinta memanfaatkan kurangnya perhatian yang diberikan kepadanya karena suku manusia terlalu sibuk dalam konflik internal mereka, untuk mengambil kesempatan dan berkembang pesat, memperluas pasukan tinta secara besar-besaran. Ketika pasukan manusia dataran utara ingin menekannya, dia sebenarnya mengabaikan martabatnya sebagai raja dan melemparkan dirinya ke suku Liu. Dia melakukan ritual pelayan kepada tetua tertinggi suku Liu dan menjadi pelayannya. Suku Liu adalah salah satu kekuatan super, sehingga pasukan tinta dilindungi. Pasukan tinta tumbuh dengan stabil di bawah lapisan perlindungan ini. Kemudian, ketika suku Liu melemah, Raja Manusia Tinta segera menyerah pada suku Liu untuk bekerja sama dengan Ma Hongyun dengan syarat yang sama. Sebelum Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri, para manusia tinta memiliki ratusan kota dan menduduki sepertiga tanah dataran utara. Dari sini orang dapat melihat betapa berbakat dan berwawasan luasnya Raja Manusia Tinta Mo Tan Sang. Dia tidak hanya memiliki pandangan ke depan yang unik dan keberanian untuk mengambil tindakan tegas, dia juga bisa tunduk dan tunduk saat diperlukan, dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Fang Yuan dengan ringan memuji, jadi itu adalah Raja Manusia Tinta, tentu saja, Anda memiliki aura agung yang melampaui orang biasa. Saya tidak layak mendapatkan pujian setinggi itu. Jawab Raja Ingman dengan cepat dan rendah hati. Orang di hadapannya adalah penjahat utama dalam penghancuran gedung 88 yang sejati. Dia harus sangat waspada terhadap orang yang berbahaya seperti itu. Dia berinisiatif menjelaskan, roh tanah Langya dan aku telah menjadi sahabat karib selama bertahun-tahun. Sebenarnya, kota Ingman selalu memiliki hubungan dekat dengan tanah terberkati Langya. Kami di kota Ingman memiliki beberapa pencapaian dalam jalur Qi, dan ternyata roh tanah Langya disegel menggunakan metode jalur Qi. Jadi aku bergegas untuk membantu. Tuan adalah seekor naga, yang menjelajahi langit, menimbulkan badai dan menyebabkan seluruh dataran utara menjadi gelisah. Aku tidak bisa tidak mengagumi kemegahan seperti itu. Selama ini, kota Ingman kami telah bersama-sama ditindas oleh suku Huang Jin. Saat itu, Dewa Matahari Raksasa bahkan lebih berlebihan, menuntut kota Ingman untuk memberikan upeti dalam bentuk banyaknya wanita Ingman. Dengan cara tertentu, Anda telah membantu kami para Ingman membalas dendam dengan menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran. Anda juga teman-teman roh tanah, jadi Anda juga teman-temanku, Mo Tan Sang. Jika Anda memiliki rencana di masa mendatang, jangan ragu untuk mengunjungi kota Ingman. Dia memang Raja Manusia Tinta, kefasihan yang luar biasa yang sepenuhnya mengungkapkan niat baiknya hanya dalam satu percakapan, terutama berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, sangat sulit ditemukan. Siapa yang berteman dengan bajingan ini? Roh daratan Langya berteriak tidak puas. Namun, dia merasa senang di lubuk hatinya ketika mendengar Fang Yuan memuji temannya, dan kemarahan yang dia rasakan sebelumnya telah berkurang. Fang Yuan mengangguk kepada Raja Manusia Tinta, menjawab dengan niat yang dalam, jika ada kesempatan, aku pasti akan datang untuk merasakan kehidupan di kota Manusia Tinta. Dia kemudian menatap roh daratan Langya dan terus memprovokasinya tanpa khawatir, roh daratan, bahkan jika aku bukan temanmu,
kamu harus tetap menyambutku dan memurnikan Gu untukku. Apakah kamu lupa aku masih memiliki satu kesempatan tersisa untuk membuatmu memurnikan Gu? Jika aku ingin kamu memurnikan Gu, kamu akan melakukannya bahkan jika kamu tidak mau. Roh daratan Langya tidak bisa memasang kedok sama sekali, amarahnya langsung berkobar. Biasanya, Dewa Gu akan bersikap sopan dan bahkan menyanjungnya untuk meminta dia memurnikan Gu. Kapan dia pernah mendengar kata-kata tidak sopan seperti Fang Yuan? Namun, Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya, dia masih memiliki kesempatan terakhir untuk meminta pemurnian Gu. Roh tanah Langya adalah obsesi leluhur rambut panjang, dan dia harus mematuhi perjanjian yang telah disetujui oleh tubuh utamanya saat itu. Dasar bajingan terkutuk, aku sangat marah, amarahku akan meledak. Teriak roh tanah Langya, wajahnya benar-benar merah karena marah. Namun tiba-tiba, dia menyeringai bahagia, ahahaha, aku terjebak, segel jalur Qi ini terlalu merepotkan, totalnya ada 17 atau 18 lapisan segel. Baru saja, Raja Manusia Tinta hanya membuka lapisan pertama. Hahaha, aku benar-benar tidak bisa membantumu memurnikan Gu sekarang, tanganku terikat, ini luar biasa. Dia sudah bosan setengah mati sejak dia disegel, tidak bisa melakukan pemurnian berarti hobinya yang terbesar telah diambil. Namun saat ini, dia merasa cukup senang karenanya. Itu semua salah Fang Yuan. Melihat roh tanah Langya yang aneh ini berteriak dan tertawa seperti badut, Tai Bai Yun Seng merasa perjalanan ini sepadan, wawasannya pun meluas. Raja Manusia Tinta terdiam, dia adalah pemimpin pasukan besar dan tidak mau dengan mudah menyinggung Fang Yuan. Fang Yuan terbatuk sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh, baiklah, mari kita bicarakan hal yang serius. Karena kamu tidak bisa memurnikan Gu, lupakan saja. Aku punya masalah lain untuk datang kali ini, aku ingin melakukan transaksi denganmu. Transaksi? Transaksi apa? Tanya roh daratan Langya. Raja Manusia Tinta segera menjadi waspada, roh daratan Langya mungkin memiliki kecerdasan tinggi tetapi sifatnya jujur, sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu. Raja Manusia Tinta adalah teman baik roh daratan, jika Fang Yuan benar-benar berkonspirasi, dia akan berdiri dan mengungkap rencana Fang Yuan. Transaksinya sederhana, kamu harus ingat hal tentang aku sebagai master. Gu jalur kebijaksanaan, kan? Aku akan menyimpulkan resep Gu abadi untukmu sementara kamu akan membayar batu esensi abadi sebagai imbalan. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Jawab Fang Yuan. Petik 2. Menyimpulkan resep Gu. Roh daratan Langya membuka matanya lebar-lebar saat dia menjadi linglung, tetapi pada saat berikutnya dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia bergoyang maju mundur dalam tawanya, jika tangannya tidak terikat, dia mungkin telah menepuk pahanya bersama-sama karena tertawa. Roh daratan Langya mengejek, Fang Yuan, oh Fang Yuan, kau sekarang menjadi zombie dan masih berpikir kau bisa menyimpulkan resep Gu. Selain itu, resep Gu abadi. Orang tua ini menyarankanmu untuk menyingkirkan pikiran ini. Namun, Raja Manusia Tinta berkata, resep Gu abadi, meskipun itu adalah resep sisa, memiliki harga yang tinggi. Jika kami memberikannya kepada Tuan untuk menyimpulkannya, tetapi kau gagal dalam prosesnya, bukankah kami akan memberimu isi resep Gu abadi secara cuma-cuma? Roh daratan Langya terkejut dan langsung berteriak marah, hebat, kau benar-benar ingin menipuku dengan resep Gu abadi. Fang Yuan telah bersiap untuk ini dan tertawa, membuka telapak tangannya yang mengerikan untuk memperlihatkan Gu abadi, lihat, apa ini? Seketika, perhatian semua orang tertarik pada cacing Gu di telapak tangan Fang Yuan. Aura abadi cacing Gu itu memancarkan hukum dunia, tidak diragukan lagi, itu adalah Gu abadi. Namun tidak seorang pun tahu Gu abadi yang mana itu. Hanya hati Tai Bai Yun Seng yang bergetar, saat ia mengingat apa yang pernah diungkapkan Fang Yuan kepadanya di masa lalu. Gu ini. Roh daratan Langya memperhatikan dengan mata berbinar, aku belum pernah melihat Gu ini sebelumnya, ini adalah Gu baru. Ia melompat di depan Fang Yuan, hidungnya hanya berjarak 2 inci dari Gu itu, lalu ia mengendus seperti mencium bunga. Ia berteriak, ah, ini adalah jalur aura keberuntungan, ini adalah cacing Gu jalur keberuntungan. Anak baik, kau menghancurkan bangunan yang sejati, tetapi tampaknya kau telah memperoleh banyak keuntungan. Fang Yuan langsung mengejek, tidak kusangka roh tanah Langya yang agung memiliki pengetahuan yang dangkal seperti itu. Ini bukan lagu yang baru, ia telah muncul 10.000 tahun yang lalu. Biar kuajarkan padamu,
Nama Gu ini adalah Calamity Beckoning. Ia diciptakan oleh peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh benua tengah, Mo Yao. Mo Yao, Raja Manusia Tinta mendengar ini dan matanya bersinar. Jika aku ingat dengan benar, wanita ini adalah legenda langka dalam sejarah manusia tinta. Ia berkultivasi hingga tingkat 7, dan memiliki pesona yang luar biasa, bahkan Dewa Pedang Bo King yang agung pun tertarik padanya. Raja Manusia Tinta berbicara dengan ekspresi fanatik, seperti sedang berbicara tentang harta karun. Aku minta maaf atas sikapku, tetapi aku telah mengagumi senior Mo Yao sebagai panutanku sejak muda, jadi aku sangat akrab dengan cerita-ceritanya. Fang Yuan merasa ini sedikit lucu, untuk berpikir bahwa Raja Manusia Tinta ini adalah penggemar peri Mo Yao. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengobrol dengan Raja Manusia Tinta. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk mengejek roh daratan Langya. Roh daratan Langya sangat malu dengan kata-katanya sehingga wajahnya memerah. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia menggerutu pelan, tetapi dia tidak menegur Fang Yuan. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak mengenal Gu abadi ini. Setelah Fang Yuan membuat beberapa komentar sinis dengan nada yang membingungkan untuk beberapa saat, dia melihat bahwa waktunya sudah tepat dan mengambil kembali Gu abadi yang memanggil malapetaka, memancing Gu abadi lainnya. Roh daratan Langya, bukankah kamu mengatakan kamu terpelajar dan berpengetahuan luas? Aku akan memberimu kesempatan lagi, lihat cacing Gu apa ini. Roh daratan Langya menatap dengan mata terbuka lebar, dia bergerak maju untuk melihat lebih dekat. Setelah beberapa saat bernapas, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresi gugupnya berubah menjadi puas. Tentu saja aku tahu Gu abadi ini, namanya adalah Cleanse Soul, itu adalah Gu tipe bantuan kultivasi untuk Gu jalur jiwa abadi. Kultivasi jalur jiwa meliputi penguatan jiwa, pemurnian jiwa, dan penenang jiwa. Cara terbaik untuk memperkuat jiwa adalah Gu isi perut Gunung Danghun. Cara terbaik untuk memurnikan jiwa adalah kabut kebingungan lembah Luopo dan angin Luopo. Sedangkan untuk penenang jiwa, itu adalah subjiwa penenang di Bewitching Lake. Gu abadi pembersih jiwa ini dapat memurnikan jiwa Gu abadi, membuang semua kotoran. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu bahkan akan membuang esensi jiwa mereka. Oh, kamu benar-benar mengenali Gu ini. Fang Yuan berpura-pura terkejut, berpikir dalam hatinya, jadi Gu abadi ini disebut Cleanse Soul. Aku menyebutnya Split Soul di masa lalu, kurasa aku salah. Gu abadi pembersih jiwa ini adalah Gu inti dari jurus pembunuh Myriad Self. Jurus pamungkas, Myriad Self, dapat membentuk bayangan jalur kekuatan Fang Yuan. Bayangan jalur kekuatan ini memiliki jejak jiwanya, sehingga Fang Yuan dapat memanipulasinya dengan bebas seperti perpanjangan tubuhnya sendiri, lincah dan fleksibel. Namun justru karena ini, jurus pamungkas Myriad Self menghabiskan fondasi jiwa Fang Yuan. Roh daratan Langya melihat keterkejutan Fang Yuan dan rasa puas diri semakin kuat di wajahnya. Namun Fang Yuan segera berkata, anggaplah dirimu beruntung, kamu secara kebetulan mengenali Gu abadi ini. Hei, apa maksudmu keberuntungan? Ini adalah kekuatanku. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali Gu abadi yang memanggil malapetaka? Kamu, tidak apa-apa, lihatlah Gu ini, aku yakin kamu tidak dapat mengenalinya. Tunjukkan padaku, aku pasti akan tahu apa itu. Teriak roh daratan Langya. Fang Yuan mengeluarkan Gu lainnya. Roh daratan Langya memusatkan perhatiannya untuk menganalisis. Dia tertawa beberapa napas kemudian, haha, ini adalah Gu abadi jalur awan, awan biru terbit. Awan biru terbit, Tai Bai Yun Seng menyela. Benar sekali, roh daratan Langya berkata dengan bangga, sambil menggelengkan kepalanya, Gu ini adalah Gu abadi tipe gerakan, ia memiliki sejarah yang panjang. Para abadi Gu dapat menggunakannya untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan menyeberangi perairan. Namun yang paling berharga, adalah kecepatan naik dan turun Gu ini sangat cepat, jauh melampaui sebagian besar Gu lain dengan peringkat yang sama. Jadi Gu abadi ini disebut awan biru yang meningkat. Fang Yuan memikirkannya, tampak seolah-olah dia tidak puas, dia mengeluarkan Gu abadi lainnya. Roh daratan, sepertinya kamu mungkin memiliki beberapa keterampilan. Lihatlah Gu ini, kata Fang Yuan. Apa maksudmu mungkin saja, tentu saja aku punya keterampilan. Tegur roh daratan Langya. Matanya berbinar saat dia melihat telapak tangan Fang Yuan. Setelah beberapa napas, ekspresinya berubah, oh, itu kamu. Gu apa ini? Tai Bai Yun Seng bertanya lagi pada waktu yang tepat. Pada titik ini,
dia sudah mengerti maksud Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan telah menangkap Gu ini di gedung yang sejati, dia tidak tahu asal-usulnya, dia hanya menebak. Tidak diragukan lagi bahwa membiasakan diri dengan Gu abadi yang tidak dikenal sangat merepotkan. Metode yang paling langsung adalah mengonsumsi esensi abadi dan mengaktifkan Gu abadi, untuk melihat efeknya secara langsung. Tetapi ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, esensi abadi sangat berharga. Kedua, Gu abadi memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu dapat membahayakan diri sendiri jika digunakan secara salah. Misalnya, Gu pemanggil malapetaka dan Spring Autumn Cicada tidak dapat digunakan secara membabi buta. Ketiga, beberapa Gu abadi memiliki kegunaan yang sangat aneh. Bahkan jika diaktifkan, mereka tidak akan menunjukkan efek apapun jika target atau lingkungannya tidak tepat. Meskipun Gu kebijaksanaan dapat membantu Fang Yuan hanya dapat membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dimilikinya. Roh daratan Langya tidak curiga sedikit pun, ia memamerkan pengetahuannya. Gu abadi ini aneh dan keji, ini adalah Gu yang dapat dikonsumsi sekali. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara langsung, aku pernah mendengarnya dalam catatan sejarah, saat itu aku sangat memperhatikannya karena memiliki kesan khusus tentangnya. Nama Gu ini adalah hati wanita. Ini berbeda dari Gu abadi biasa, penyempurnaan dan pemeliharaannya terjadi bersamaan. Fang Yuan langsung tertarik. Cacing Gu diklasifikasikan menjadi pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, ketiga aspek ini. Secara umum dengan ketiga aspek tersebut, meskipun mereka saling memengaruhi, masing-masing masih berdiri sendiri. Gu abadi dengan pemeliharaan dan penyempurnaan yang digabungkan menjadi satu, Fang Yuan belum pernah melihatnya. Namun Fang Yuan sangat mengenal jenis cacing Gu yang menggabungkan penggunaan dan pemeliharaan, ini adalah Gu guilotin darah peringkat 5 yang memiliki reputasi keji. Lalu, apa sebenarnya Gu hati wanita ini yang menggabungkan penyempurnaan dan pemeliharaan? Fang Yuan penasaran, tetapi dia tidak bisa bertanya langsung. Pada titik ini, Tai Bai Yun Seng bekerja sama dan bertanya, itu benar-benar dapat menggabungkan pengasuhan dan penyempurnaan. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya meskipun umur saya sudah panjang. Roh daratan Langya menatap Tai Bai Yun Seng, nak, kau masih muda, kau belum cukup lama hidup. Ragam cacing Gu seluas lautan. Tiga aspek pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian sangat luas dan mendalam. Seperti kata pepatah, hati wanita adalah racun yang paling mematikan. Gu abadi ini, hati wanita, adalah Gu abadi jalur racun, dengan racun yang mematikan. Untuk memeliharanya, kau akan membutuhkan hati wanita. Proses pemberian makan juga akan menjadi proses pemurnian dan promosi Gu secara terus-menerus. Semakin banyak hati yang diberikan padanya, semakin kuat racunnya. Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah, ia membutuhkan hati wanita. Jahat dan kejam sekali, ini adalah Gu iblis. Sebenarnya, kau dapat menggunakan hati manusia varian wanita untuk menggantikannya, tetapi efeknya akan lebih buruk daripada hati manusia. Untuk mencapai toksisitas yang sama, kau akan membutuhkan lebih banyak hati. Roh daratan Langya mengingat. Ekspresi Tai Bai Yun Seng serius, bahkan manusia varian adalah manusia, mereka punya orang tua, mereka punya daging dan darah, cinta dan kebencian, bagaimana mereka bisa dikorbankan dengan mudah. Hanya untuk memberi makan Gu iblis. Mengatakan ini, Tai Bai Yun Seng menatap Fang Yuan dengan khawatir. Fang Yuan tanpa ekspresi, dia menyingkirkan hati wanita Gu abadi, dan mengeluarkan Gu abadi lainnya, roh daratan Langya, aku akui kau punya tingkat keterampilan. Tapi level ini masih sedikit lebih rendah dariku. Hahaha, Gu abadi di tanganku sekarang, tidak mungkin kau bisa menebaknya. Fang Yuan tampak sangat percaya diri, tatapan roh daratan Langya langsung tertarik pada Gu abadi yang baru. Ini juga Gu abadi jalur keberuntungan. Dia mengendus dengan hidungnya, menjadi gugup. Tapi beberapa napas kemudian, kegugupannya lenyap, dia menghembuskan napas dalam-dalam, aku tahu Gu abadi ini. Haha, saat itu, tubuh utamaku pernah melihat Gu abadi ini selama diskusi tentang kultivasi dengan Yang Mulia Abadi Matahari. Raksasa, oh, kebetulan sekali. Fang Yuan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, mata roh daratan Langya menyala-nyala. Ketidakpercayaan Fang Yuan membuatnya sangat kesal. Untuk membuktikan dirinya, dia menumpahkan semua yang dia tahu. Gu abadi ini disebut hubungkan keberuntungan. Ini memiliki kegunaan yang sangat khusus,
yaitu dapat memungkinkan keberuntungan seorang Master Gu terhubung dengan keberuntungan orang lain. Jika seseorang memiliki keberuntungan, itu akan dibagikan kepada orang lain. Demikian pula, jika seseorang memiliki nasib buruk, itu juga akan memengaruhi pihak lain. Jika kamu memiliki Gu inspeksi keberuntungan, kamu dapat memeriksa keberuntungan tak berwujud orang lain. Jika kamu melihat seseorang dengan keberuntungan, kamu dapat menggunakan Gu abadi hubungkan keberuntungan ini. Namun, ini bukan metode terbaik untuk menggunakannya, karena keberuntungan seperti pasang surut, naik turunnya tidak pasti. Jika kamu melakukan ini, kamu masih ingin menggunakan Gu abadi lainnya, break loop, secara bersamaan. Metode lain yang lebih baik adalah mengoordinasikannya dengan jalur keberuntungan Gu abadi lainnya, untuk menghubungkan keberuntunganmu sendiri dengan keberuntungan gunung dan lembah, dengan keberuntungan sungai yang panjang, atau keberuntungan tanah yang diberkati atau gua surga, atau bahkan keberuntungan binatang buas yang tak terlupakan. Tai Bai Yun Seng segera memahami alasan di balik ini, dia memuji, itu benar, gunung dan lembah yang terkenal telah ada selama berabad-abad, tanah yang diberkati dan gua surga tidak mungkin dihancurkan, dan binatang buas yang tak terlupakan setara dengan Gu abadi peringkat 8. Keberuntungan makhluk-makhluk ini jauh lebih dapat diandalkan daripada manusia. Roh daratan Langya mendesah, jalur keberuntungan mengambil arah yang aneh, sementara juga menembus jauh ke dalam Dao Agung surga dan bumi. Giant Sun Immortal Venerable, yang pertama kali menciptakannya, memiliki bakat yang luar biasa, dia luar biasa. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable berdiskusi tentang Dao dengan tubuh utamaku selama 7 hari 7 malam, bahkan tubuh utamaku penuh dengan kekaguman padanya. Raja Tukang Tinta melanjutkan, dalam sejarah, 10 orang terhormat semuanya adalah makhluk tertinggi. Bahkan sebagai seorang tukang tinta, aku sangat mengagumi mereka. Dia telah memahami niat Fang Yuan sejak lama, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang Gu abadi dari roh daratan Langya. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Fang Yuan tidak menyakiti roh daratan Langya, Raja Tukang Tinta tidak perlu merusak hubungannya yang renggang dengan Fang Yuan tanpa alasan. Fang Yuan mengangguk pada Raja Tukang Tinta, sebelum menoleh ke roh daratan Langya dan berkata, mari kita kembali ke kesepakatan. Aku sangat tulus, aku tidak pernah berpikir untuk mengambil resep Gu abadi milikmu untuk diriku sendiri. Roh daratan, saat aku menyimpulkan resep Gu abadi untukmu, aku akan menempatkan Gu abadi bersamamu sebagai jaminan. Saat itu, jika aku gagal menganalisisnya, tetapi sudah melihat resep Gu abadi, kau dapat mengambil Gu abadi ini. Kau akan merasa yakin dalam kasus ini, bukan? Nilai Gu abadi jauh melampaui resep Gu abadi manapun. Roh daratan Langya saling bertatapan mata dengan Raja Manusia Tinta, sebelum berteriak, bajingan, tampaknya kau sangat percaya diri. Oke, transaksi ini sama sekali tidak berisiko bagiku, malah, aku untung. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, aku hanya akan memberimu 3 resep Gu abadi. Tidak masalah yang mana, tetapi kau harus benar-benar menyimpulkan resep Gu abadi agar bisa dianggap berhasil. Jika kau berhasil menyimpulkan resep Gu abadi, serahkan padaku dan aku akan membayarmu batu esensi abadi, serta resep sisa lainnya. Oke, Fang Yuan, tidak ragu, ia langsung setuju setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan roh tanah Langya. Fang Yuan menghela napas lega. Transaksi ini terlalu penting, keuntungan akan menjadi kunci bagi Fang Yuan untuk terbebas dari situasi bermasalahnya saat ini. Meskipun dia tahu banyak cara untuk mendapatkan batu esensi abadi dari ingatan kehidupan sebelumnya, metode ini membutuhkan waktu dan perencanaan, atau melibatkan risiko besar. Kesepakatan dengan roh tanah Langya adalah satu-satunya yang berisiko kecil, ditambah dengan imbalan tinggi. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yuan meninggalkan Gu abadi jalur awan, Rising Azure Cloud, di tanah terberkati Langya sebagai jaminan kesepakatan. Rising Azure Cloud adalah Gu tipe gerakan, Fang Yuan tidak kekurangan Gu abadi gerakan, dia sudah memiliki Worldly Wave Trace. Yang terakhir cocok untuk Gu abadi jalur air, efeknya lebih besar saat digunakan di lingkungan yang memiliki sungai, danau, atau laut. Sementara itu, titik kuat Rising Azure Cloud adalah dalam naik dan turun, kecepatan gerakan normalnya di berbagai tempat lebih lambat daripada Worldly Wave Trace. Fang Yuan hanya peduli dengan penggunaan praktis, baginya, jejak gelombang dunia jauh lebih berguna. Malam itu di dataran utara, Fang Yuan kembali ke Tanah Suci Hu Immortal sendirian, sementara Tai Bai Yun Seng tinggal di Tanah Suci Langya.
Fang Yuan sangat puas dengan perjalanan ini. Meskipun ia menghabiskan 1 butir esensi abadi anggur hijau, dalam situasi itu, tanpa mengetahui keadaan sebenarnya di dalam tanah suci Langya, ia perlu dengan cepat mengalahkan kepiting rawa dan mendapatkan inisiatif situasi. Esensi abadi memang berharga, tetapi harus digunakan saat dibutuhkan. Esensi abadi yang tidak digunakan tidak memiliki nilai apapun. Belum lagi 1 butir esensi abadi anggur hijau, bahkan jika ia harus menggunakan 8 atau 10, Fang Yuan akan menggunakannya tanpa ragu jika dibutuhkan. Ia menyimpulkan bahwa kali ini, ia tidak banyak berinvestasi, tetapi memperoleh keuntungan besar. Pertama, ia mengambil kembali perjalanan abadi tetap. Kembalinya perjalanan abadi tetap merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Dengan perjalanan abadi tetap, Fang Yuan dapat melintasi penghalang regional, ia dapat melangkah ke kelima wilayah. Menggunakan keuntungan dari kelahiran kembalinya, ia dapat membuat rencana di mana-mana, memperoleh manfaat terbesar. Bahkan dalam kondisi terburuk, jika Sekte Bangau Abadi menerobos masuk ke tanah suci Hu Immortal dan menghancurkannya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dapat mundur sambil membawa serta Gunung Dang Hun dan Gu Kebijaksanaan. Mereka dapat menyerang jika mereka maju, dan bertahan jika mereka mundur. Meskipun perjalanan abadi tetap adalah Gu Abadi gerakan tingkat 6, itu memberi Fang Yuan keuntungan terbesar dalam situasi ini. Awan biru terbit dan jejak gelombang dunia yang digabungkan tidak dapat mencapai sesuatu seperti ini. Pada titik ini, Fang Yuan merasa tekanannya berkurang. Kedua, dia telah membentuk aliansi gunung bersalju dengan Hei Loulan dan Peri Lisan. Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, salah satu dari 10 ekstrim, dia memiliki potensi besar dan begitu dia maju menjadi abadi, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan. Peri Lisan adalah tokoh terkenal di dataran utara, di satu sisi, dia adalah pemimpin ketiga tanah terberkati gunung bersalju, tetapi di sisi lain, dia memiliki banyak hubungan persahabatan, dan telah berurusan dengan banyak dewa Gu jalur lurus dataran utara. Ada bajingan dan orang aneh di antara dewa Gu jalur lurus, dan jalur iblis bahkan lebih banyak lagi memiliki pengecualiannya. Setiap konflik berasal dari keuntungan, jalur lurus dan iblis bukan hanya musuh yang saling membunuh. Mereka juga bekerja sama, melakukan transaksi, dan bahkan bekerja sama secara diam-diam. Peri Lisan memiliki Gu Abadi Sumpah Gunung, Gu ini adalah alasan mengapa dia begitu populer di kalangan semua orang. Dongfang Changfan telah menciptakan aliansi dengan pasukan benar, dia membutuhkan Gu Sumpah Gunung. Para dewa Gu jalur iblis bahkan lebih curiga satu sama lain. Organisasi besar seperti tanah terberkati gunung bersalju dapat dibangun semua karena fondasi Gu Janji Gunung. Karena aliansi yang dibuat menggunakan Gu Janji Gunung tidak dapat dipatahkan, ini adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan para dewa Gu jalur iblis. Fang Yuan bersekutu dengan mereka karena di satu sisi, ia dapat memperoleh bantuan yang kuat, sementara di sisi lain, ia dapat menyelesaikan masalah terbesarnya yaitu tidak mendapatkan pembaruan informasi terkini di dunia. Peri Lisan memiliki koneksi yang luas, jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan informasi dibandingkan dengan Fang Yuan. Dan ketiga, Fang Yuan memperoleh informasi dari 4 dewa Gu. Ia telah merebutnya saat menghancurkan tinju tak berbentuk, yaitu Cleanse Soul, Rising Azure Cloud, Woman's Heart, dan Connect Look. Dari segi nilai, mulai dari yang terendah, yang pertama adalah Rising Azure Cloud. Bagi Fang Yuan, Gu ini memiliki nilai paling rendah. Ia mengerahkan kegunaan terbesarnya dengan pergi dengan roh tanah Langya sebagai jaminan. Poison 4 Immortal Gu Woman's Heart, Gu sekali pakai yang menggabungkan pemurnian dan pemeliharaan, memiliki nilai yang sedikit lebih besar. Secara umum, Gu sekali pakai ini memiliki efek yang kuat, seperti Immortal Gu Gruelmat. Di atas Woman's Heart terdapat Immortal Gu Cleanse Soul. Cleanse Soul dapat memurnikan jiwa, efeknya jauh lebih besar daripada Gu Jiwa Serigala milik Fang Yuan. Fang Yuan memiliki Gu yang kuat, mudah untuk memperkuat jiwanya. Sebelum memasuki lembah Luopo, Immortal Gu Cleanse Soul akan menjadi pengganti terbaik. Selain itu, Cleanse Soul adalah inti Gu dari jurus pamungkas Myriad Self. Ini bahkan memiliki nilai yang lebih besar. Fang Yuan membuat evaluasi, jika dia tidak menggunakan jurus pamungkas Myriad Self, kekuatan tempurnya lebih rendah dari Gu Immortal peringkat 6 biasa. Namun begitu dia menggunakan jurus pamungkas ini, kekuatan tempurnya melonjak, dia akan setara dengan Gu Immortal peringkat 6 kelas 1. Tentu saja,
Dibandingkan dengan kekuatan tempur jalur darah Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia masih lebih lemah. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia adalah penguasa jalur iblis, di puncak peringkat 6, dan hanya selangkah lagi dari peringkat 7. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, dia berada di puncak peringkat 6, dia bahkan memiliki hasil pertempuran yang mengejutkan dengan menang 2 kali melawan Gu Immortal peringkat 7 biasa. Yang terakhir adalah Gu Immortal keberuntungan. Gu Immortal jalur keberuntungan ini secara tak terduga adalah perolehan terbesar Fang Yuan. Nilainya bahkan melampaui Cleanse Soul. Meskipun Cleanse Soul adalah inti dari Myriad Self, itu tidak tergantikan. Namun, bagi Fang Yuan, pentingnya Gu abadi keberuntungan sangatlah unik. Gu vital pertama Fang Yuan adalah Spring Autumn Cicada. Gu abadi ini adalah penyebab kebangkitannya. Tanpa Gu mistis ini, dia tidak akan mencapai tahap ini. Namun, di saat yang sama, Gu ini selalu menyeretnya ke bawah. Baik itu tekanan terhadap aperture-nya, atau kelemahan Spring Autumn Cicada, keberuntungan pengguna yang selalu rendah, hal itu memberikan masalah besar bagi Fang Yuan, dan bahkan mengakibatkan banyak krisis yang fatal. Jika bukan karena kemampuan dan kepribadian Fang Yuan yang kejam, ditambah dengan banyak metodenya, orang-orang biasa di tempatnya pasti sudah lama mati. Spring Autumn Cicada adalah kartu truf Fang Yuan, tetapi itu juga kelemahan terbesarnya. Dengan Gu abadi keberuntungan yang terhubung sekarang, itu dapat menyelesaikan kelemahan keberuntungan Spring Autumn Cicada. Roh Tanah Langya telah menyediakan banyak kegunaan untuk menghubungkan keberuntungan Gu abadi. Cara terbaik adalah menggunakan jalur keberuntungan Gu abadi lainnya bersamanya, menggunakannya bersama-sama untuk menghubungkan keberuntungan Master Gu ke gunung atau sungai yang terkenal, binatang buas yang tak terlupakan, atau bahkan tanah yang diberkati dan surga gua. Keberadaan ini memiliki keberuntungan yang tak terbatas dan berumur panjang, mereka tidak mudah dihancurkan. Tetapi Fang Yuan tidak akan menggunakan metode ini. Karena dia tidak bisa, dia hanya memiliki satu jalur keberuntungan Gu abadi, dia tidak bisa menggunakannya dengan jalur keberuntungan Gu abadi lainnya. Metode Fang Yuan adalah menggunakan jalur keberuntungan Gu abadi untuk menghubungkan keberuntungannya dengan keberuntungan orang lain. Roh daratan Langya sebelumnya berkata, keberuntungan seseorang bagaikan air pasang, pasang surutnya tidak pasti. Dalam menghubungkan keberuntungan dengan orang lain, seseorang harus berhati-hati, jika tidak, penggunanya akan terseret ke bawah pada saat-saat tertentu. Jika ini digunakan dengan Gu penghancur keberuntungan, maka akan menghabiskan esensi abadi yang berharga, dan juga akan memaksa pengguna untuk selalu waspada. Namun, kelemahan ini tidak ada bagi Fang Yuan. Mengapa? Karena dia adalah seseorang yang terlahir kembali menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Dia tahu siapa orang-orang yang beruntung, terkenal, atau sangat sukses di generasi ini, dia bahkan tahu apa saja pencapaian mereka, dan kapan kejatuhan mereka akan terjadi. Aku benar-benar dapat menggunakan ingatan kehidupanku sebelumnya untuk menemukan orang-orang penting di masa depan ini, dan menggunakan Gu penghubung keberuntungan untuk menghubungkan keberuntunganku dengan mereka. Karena aku memiliki jangkrik musim semi musim gugur, keberuntunganku akan selalu buruk. Setelah menghubungkan keberuntungan kami, orang yang akan selalu mengambil keuntungan adalah aku. Fang Yuan memikirkan hal ini dan menyadari keuntungan besar yang diberikan oleh perjalanan abadi tetap kepadanya dengan lebih jelas. Jika bukan karena perjalanan abadi tetap, dia tidak akan bisa bebas bergerak di antara 5 wilayah, di mana dia punya waktu untuk bepergian jauh dan luas untuk mencari orang-orang yang saat ini masih bukan siapa-siapa. Keuntungan terakhir dari perjalanan ini adalah 3 resep sisa Gu abadi yang dia bawa kembali dari tanah terberkati Langya. Resep Gu abadi ini memiliki tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, mencapai 90% ke atas, bahkan ada satu bagian dengan tingkat penyelesaian 99%. Setelah beristirahat sebentar, Fang Yuan tiba di gua bawah tanah. Menyimpulkan resep Gu abadi memiliki terlalu banyak elemen untuk dipertimbangkan, kehendak yang diciptakan oleh Gu Fana jelas tidak cukup. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia mengaktifkan kegembiraan dalam air dan Gu gunung. Dia memutuskan untuk melakukan yang mudah terlebih dahulu, untuk menyelesaikan resep sisa dengan 99%. Pada saat yang sama, di tanah terberkati Langya, roh tanah Langya, apa pendapatmu tentang pemulihanku? Tangan Tai Bai Yun Seng berada di belakang punggungnya, dia berdiri di hadapan roh tanah Langya dan Raja Manusia Tinta. Raja Manusia Tinta melihat tanah awan yang dipulihkan saat keheranan bersinar di matanya tak terkendali. Sebelumnya,
Tai Bai Yun Seng telah mengambil inisiatif untuk tetap tinggal. Ketika ia mengusulkan untuk menyembuhkan tanah yang diberkati Langya, ia tidak melihat banyak harapan. Tetapi untuk berpikir bahwa Tai Bai Yun Seng melakukan pekerjaan yang hebat, efeknya berada di luar harapannya. Roh tanah Langya menilai Tai Bai Yun Seng untuk sementara waktu, berkata, untuk berpikir bahwa pada usia yang begitu muda, Anda cukup mengesankan. Bagaimana Anda melakukannya? Tai Bai Yun Seng tertawa getir, ia sudah tua dan memiliki rambut putih. Mendengar seseorang memanggilnya muda adalah pengalaman yang benar-benar aneh dan ganjil. Dia mengeluarkan gua abadi lanskap seperti sebelumnya, memamerkannya di hadapan mereka berdua, dan memperkenalkannya dengan jelas. Raja Manusia Tinta memuji dengan keras, tidak kusangka ada gua abadi yang begitu menakjubkan. Dengan gua abadi ini, kita dapat memulihkan medan dan aliran sungai di tanah yang diberkati. Itu dapat sangat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Nilai gua abadi ini sangat besar. Roh daratan Langya juga tertarik, aku pernah mendengar tentang gua abadi ini, itu dulunya milik Jiu Hui Abadi. Jiu Hui Abadi telah mewarisi warisan sejati tertentu dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dia tidak hanya memiliki gua lanskap seperti sebelumnya, dia juga memiliki manusia seperti sebelumnya. Aku belum pernah melihat gua milikmu ini secara pribadi. Biarkan aku menelitinya, itu pasti akan memberiku inspirasi baru. Aku akan memberimu 5 batu esensi abadi sebagai kompensasi. Roh daratan Langya memiliki banyak bisnis, dia sangat kaya dan tidak kekurangan batu esensi abadi. 5 batu esensi abadi, Tai Bai Yun Seng ragu-ragu sebelum menolak dan menggelengkan kepalanya. Gua abadi adalah rahasia pribadi seseorang, itu tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Namun, demi masa depannya, Tai Bai Yun Seng belajar dari perilisan dan tidak punya pilihan selain mengekspos lanskap seperti sebelumnya, Dewa Abadi. Bagaimana mungkin dia menyerahkan ini kepada roh daratan Langya? Dia berkata akan menelitinya, tetapi bagaimana jika dia merusaknya selama proses tersebut? Melihat Tai Bai Yun Seng tidak setuju, roh daratan Langya sangat kecewa, tetapi dia tetap membayar tagihannya, kamu mengembalikan semua tanah awan untukku. Menurut kesepakatan kita, ini adalah 3 batu esensi abadi. Tai Bai Yun Seng melambaikan tangannya dan menolak, aku tidak akan menerima 3 batu esensi abadi ini. Ketika Fang Yuan datang untuk menyerahkan resepnya, berikan padanya beserta kompensasinya. Roh daratan Langya tercengang, sebelum tertawa terbahak-bahak, apa? Jangan bilang kamu percaya bahwa bajingan itu benar-benar dapat berhasil dan menyelesaikan resepnya. Hahaha. Tahukah kamu sudah berapa tahun resep-resep ini menggangguku? Terutama resep itu dengan tingkat penyelesaian 99%, bahkan tubuh utamaku tidak dapat menyelesaikannya. Roh tanah Langya, bukankah ini agak tidak pantas? Raja Manusia Tinta melirik Tai Bai Yun Seng, sambil berkata demikian dengan khawatir. Pihak lain termasuk orang-orang ganas yang menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran dan merobohkan bangunan 88 yang sejati. Raja Manusia Tinta sangat khawatir tanah terberkati Langya akan dirugikan jika Fang dan Tai marah. Roh tanah Langya sangat jujur dan seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Raja Manusia Tinta, dia berkata dengan puas, Bocah itu terlalu licik, dia berani memperlakukan orang tua ini dengan cara yang begitu keji, jadi aku sengaja melakukannya. Aku memberinya pelajaran agar dia mengerti prinsip menghormati yang tua. Hahaha, resep gua apa yang bisa dia simpulkan? Dasar apa yang dia miliki? Dia jelas-jelas adalah zombie abadi jalur kekuatan, apakah dia pikir orang tua ini tidak bisa melihatnya? Tai Bai kecil sangat percaya padanya. Jika dia bisa menyimpulkan resep gua abadi, orang tua ini akan secara pribadi menghancurkan. Penggiling obatnya dan memakannya. Tai Bai Yun Seng tidak menjawab, malah menatap roh tanah Langya yang tertawa arogan dengan rasa kasihan. Dia benar-benar ingin berkata, bukan Fang Yuan yang kupercayai, tetapi gua kebijaksanaan. Fang Yuan diam-diam berdiri di dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya bersinar dengan gembira. Berhasil, dia sangat tersentuh. Dalam beberapa saat, dia telah menyimpulkan resep sisa pertama hingga 100%. Resep Gu yang disempurnakan ini adalah resep sisa 99%. Fang Yuan tersentak kaget ketika dia melihat resep Gu ini lagi, langkah terakhir ini sungguh mistis, untuk berpikir ini adalah resep Gu yang kusempurnakan.
Dia sendiri merasa tidak percaya. Menyimpulkan resep Gu bergantung pada fondasi dan inspirasi seseorang. Jika seseorang tidak memiliki fondasi yang cukup dalam jalur penyempurnaan, akan sangat sulit untuk menyimpulkan resep Gu. Tetapi bahkan Master Gu dengan fondasi yang dalam akan sering menghadapi masalah ketika menyimpulkan resep Gu. Mereka akan terhenti di anak tangga ini, tidak dapat maju sedikit pun selama bertahun-tahun, bahkan ada kasus di mana Master Gu tidak akan membuat kemajuan apapun selama beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Untuk menerobos hambatan ini akan membutuhkan inspirasi. Namun inspirasi sangat sulit diperoleh. Inspirasi dapat muncul terus-menerus dalam waktu singkat atau bahkan tidak muncul sekali dalam beberapa tahun. Bahkan jika mereka memiliki inspirasi, itu hanya kemungkinan dan harus diuji dan diverifikasi. Jika berhasil, itu akan menjadi inspirasi sejati. Jika gagal, itu hanya akan menjadi ide, upaya yang gagal. Kekuatan Gu kebijaksanaan terletak pada kemampuan memberikan inspirasi tanpa batas kepada Master Gu. Saya adalah master jalur penyempurnaan, fondasi saya sudah cukup dan saya hanya kekurangan inspirasi. Fang Yuan sekali lagi merasakan kekuatan Gu tingkat 9. Ini masih kasus di mana dia hanya melangkah ke dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan. Jika suatu hari dia benar-benar mengaktifkan Gu kebijaksanaan, siapa tahu apa hasilnya nanti. Fang Yuan menekan banjir pikiran dan memeriksa pikirannya. Masih ada sejumlah besar keinginan gembira dalam benaknya. Resep Gu sisa sudah sangat dekat dengan penyelesaian dan hanya kekurangan dorongan terakhir. Jadi, Fang Yuan tidak menggunakan banyak keinginan gembira. Dia berkonsentrasi dan mulai menyimpulkan resep Gu lainnya. Resep Gu kedua adalah resep sisa Gu abadi dengan penyelesaian 97%. Fang Yuan tidak perlu menghabiskan banyak keinginan gembira kali ini, hanya menghabiskan sepertiga untuk melewati penghalang yang menghalangi penyelesaian resep Gu abadi. Melewati penghalang ini berarti menyelesaikan masalah terbesar, proses berpikir kemudian dapat berjalan lancar dengan segala sesuatu yang lain menjadi jelas. Fang Yuan dapat menyimpulkannya sepenuhnya bahkan jika dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi pada resep Gu abadi ketiga, Fang Yuan mengalami sedikit masalah. Dia harus menghabiskan 3 manik esensi abadi anggur hijau berturut-turut sebelum dia dapat menyempurnakan resep Gu abadi ini. Tingkat kesulitan resep Gu abadi ini cukup tinggi, ketika satu masalah terpecahkan, masalah lain akan muncul. Jadi, meskipun tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 96%, jumlah saripati abadi anggur hijau yang dikeluarkan untuk menyimpulkannya 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada 2 sebelumnya. Namun, meskipun demikian, ketika mempertimbangkan kesepakatan itu, Fang Yuan mendapat untung besar. Fang Yuan buru-buru terhubung ke surga kuning harta karun dan menghubungi roh tanah Langya dengan Gu Indra Ilahi. Roh tanah Langya tertawa, terbahak-bahak dan mengira Fang Yuan telah melakukan kontak untuk mengakui kekalahan. Jadi ketika Fang Yuan memberinya resep Gu abadi yang 100% lengkap, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, semua perhatiannya terserap ke dalam isi resep Gu abadi. Hebat, hebat, penghalang ini benar-benar bisa dihancurkan dengan cara seperti itu. Mengapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Dia berteriak. Kalau bukan karena kedua tangannya terperangkap dalam segel jalur Qi, dia mungkin akan menamparkan pahanya dengan keras. Pujian itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi malu terlihat di wajah roh daratan Langya. Dia tidak lupa bahwa beberapa saat yang lalu dia sangat pesimis dengan kemampuan Fang Yuan. Bagaimana dia bisa berharap Fang Yuan akan menyerahkan resep Gu abadi yang lengkap kepadanya tidak lama kemudian? Roh daratan Langya merasa malu, bergumam, "Nak, siapa yang mengira jalan pikiranmu begitu aneh? Kau benar-benar mengenai sasaran saat ditutup matanya, dan dengan liar menyimpulkan resep Gu abadi ini. Anggap saja ini keberuntunganmu kali ini, menurut kontrak kita, menyempurnakan resep sisa Gu abadi peringkat 6 dengan tingkat penyelesaian 90% atau lebih akan dibayar dengan 10 batu saripati abadi. Haruskah aku menyerahkannya kepadamu menggunakan harta surga kuning atau kau akan datang sendiri untuk mengambilnya?" Transaksi di harta surga kuning tentu saja memerlukan biaya layanan tetap. Namun Fang Yuan harus menggunakan perjalanan abadi tetap jika ia pergi untuk menerima pembayaran secara pribadi. Dan setiap aktivasi perjalanan abadi tetap memerlukan 1 manik saripati abadi anggur hijau, itu adalah harga yang cukup mahal. Fang Yuan memikirkannya, menggunakan harta surga kuning akan berarti biaya yang lebih murah,
tetapi sulit untuk menghindari meninggalkan beberapa jejak yang mungkin disimpulkan oleh beberapa guru abadi jalur kebijaksanaan dengan niat jahat. Namun, mengambilnya secara pribadi akan berarti biaya yang terlalu tinggi. Fang Yuan agak terganggu. Tanah terberkati Langya berada di dataran utara sementara tanah terberkati Hu abadi berada di benua tengah. Keduanya tidak berada di wilayah yang sama, jadi penggunaan gu lubang bumi tidak memungkinkan. Hanya Gustargate yang dapat digunakan. Roh daratan, dengan kepribadianmu, seharusnya kau memiliki Gustargate di sana, kan? Fang Yuan bertanya, hehe, bocah, kau benar-benar mengerti aku. Roh daratan Langya mengakui dengan jujur. Ia telah memperoleh resep Gustargate dari Fang Yuan. Ia pertama-tama menyempurnakan satu set Gustargate dan memberikannya kepada Fang Yuan, lalu menyempurnakan satu set lagi untuk koleksinya sendiri. Fang Yuan mengangguk dan menyampaikan pikirannya, harta karun surga kuning tidak aman, transaksi kita akan dirasakan oleh banyak orang dan begitu frekuensinya meningkat, itu akan membawa kita masalah besar. Perjalanan abadi tetap memang nyaman, tetapi harga untuk menggunakannya terlalu tinggi. Lebih baik bagi kita untuk menghubungkan dua tanah terberkati kita dan membangun Stargate. Membangun Stargate, roh tanah Langya menggelengkan kepalanya dan menolak saran Fang Yuan tanpa pertimbangan. Nak, aku sudah ditipu berkali-kali olehmu. Membangun Stargate bukanlah hal yang mudah, malapetaka apapun di pihakmu akan segera diarahkan ke sini juga. Jika tanah terberkati Langya ditemukan oleh seseorang, hidupku akan sulit. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan tidak berusaha membujuknya, malah menyerahkan resep gu abadi kedua. Kau benar-benar menyelesaikan yang lain. Roh tanah Langya menerima kejutan besar. Kecepatan ini, bukankah terlalu cepat? Metode penyelesaian masalah ini sungguh luar biasa. Kau benar-benar berpikir untuk menggunakan gu ini dan ada juga material. Gu penyempurnaan seperti rumput intim, bagaimana menurutmu? Roh daratan Langya terus mengoceh dan berseru saat dia menghargai keajaiban resep gu abadi yang 100% lengkap ini. Hahaha, orang tua, generasi baru menggantikan yang lama. Kau sudah tua dan tinggal seharian di tanah terberkati Langya tanpa mengetahui perkembangan di dunia luar. Bahkan jika kau memiliki sahabatmu, Raja Manusia Tinta, dia adalah seorang manusia tinta, bagaimana dia bisa menemukan aspek-aspek penting dari kultivasi manusia? Lagi pula, siapa aku? Aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam jalur kebijaksanaan. Suatu hari, aku akan melampaui yang mulia abadi konstelasi bintang. Fang Yuan tertawa arogan sambil melontarkan omong kosong. Roh daratan Langya tercengang. Dia benar-benar ingin membalas, tetapi kebenaran ada di depan matanya. Dua resep sisa gu abadi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dipecahkan dengan mudah oleh Fang Yuan. Fang Yuan tiba-tiba menghela napas, tahukah kau kesepiannya seorang jenius? Sejak lahir, aku tahu aku luar biasa, tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa berbicara setara denganku. Beberapa orang bahkan percaya aku monster, mereka takut pada kebijaksanaanku dan iri dengan bakatku. Aku hanya bisa menyembunyikan diri dan tampak seperti orang normal, sampai-sampai tidak ada yang bisa melihat bahwa aku dipenuhi dengan bakat yang menentang surga. Jalan kebijaksanaan tampaknya adalah jalan yang diatur surga untukku, tetapi karena takdir, aku akhirnya menjadi zombie abadi jalur kekuatan. Katakan padaku, bukankah hidupku penuh dengan kemunduran, bahkan surga pun iri dengan bakatku? Roh daratan Langya tidak tahan lagi mendengarkan ini, menghentakkan kakinya, hei bocah, jangan terlalu penting. Apa yang menakjubkan tentang menyimpulkan dua resep gu abadi? Jika kau benar-benar seorang jenius, maka simpulkan resep gu abadi terakhir, hanya dengan begitu orang tua ini akan mengagumimu. Fang Yuan terdiam, roh daratan Langya mengangkat kepalanya, nak, orang tua ini mengakui kau punya bakat. Tapi kenapa, bahkan tubuh utamaku dibuat bingung oleh resep gu abadi terakhir itu. Renungkan dengan baik selama 7 hingga 8 tahun, mungkin kau akan tahu betapa mendalamnya dunia ini dan berapa banyak bintang di langit. Kau kemudian akan belajar untuk rendah hati. Ahahaha. Maksudmu, resep gu abadi ini? Sudut bibir Fang Yuan tertarik ke belakang saat ia mengeluarkan resep gu abadi ketiga. Ini hanyalah pukulan terakhir. Tawa roh daratan Langya tiba-tiba berhenti, tak lama kemudian, ia berteriak kaget, apa ini? Apa-apaan ini? Suaranya mengandung sedikit kepanikan.
Fang Yuan menghela napas panjang dan berkata dengan suara pelan dan sedih, sudah kubilang tadi, bakatku sering kali memancing rasa takut dan iri. Tidak ada yang bisa dilakukan, aku memang jenius, aku terlahir seperti ini. Kepanikan roh daratan Langya kali ini bukan hal yang sepele. Ia hanya terbentuk dari obsesi dan tidak cerdik. Resep Gu abadi terakhir ini memberikan dampak yang besar baginya. Kau benar-benar berhasil menyimpulkannya. Luar biasa, luar biasa. Resep Gu abadi ini benar-benar bisa dipecahkan seperti ini. Alur pikiranmu mengarah ke arah yang sama sekali berbeda. Tidak heran bahkan tubuh utamaku tidak bisa menyimpulkannya, pepatah lama ini menjadi kenyataan. Jalan pegunungan berkelok-kelok di setiap puncak baru, secercah harapan bersinar di saat tergelap seseorang. Jalan pegunungan berkelok-kelok di setiap puncak baru, secercah harapan bersinar di saat tergelap seseorang. Roh daratan Langya terus bergumam pada dirinya sendiri, awalnya ia benar-benar terkejut sebelum menjadi gembira, akhirnya ia tenang, hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Resep Gu abadi ini telah membingungkannya selama ini dan bahkan tubuh utamanya pun menjadi bingung, tidak mampu mengambil langkah penting terakhir. Terkadang roh daratan Langya bahkan berpikir bahwa resep Gu abadi ini adalah jalan buntu dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia telah memberikannya kepada Fang Yuan untuk sengaja mempersulit keadaan, dan tidak pernah membayangkan itu akan benar-benar terpecahkan. Namun, dia memperoleh resep lengkapnya sekarang. Masalah yang dia dan bahkan tubuh utamanya tidak dapat selesaikan, telah dipecahkan oleh Fang Yuan. Hatinya tidak dapat menahan rasa frustrasi dan lesu.